Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kedatangan tamu dari Prodi PPKN. Ya, ada Ibu Kaprodi di sebelah sini. Iya. Ibu Siapa? Helda. Ibu Helda. Bu Helda atau Bu Mega sih panggilannya? Namanya sih panjang, Hilda Mega, tapi panggilannya biasanya Bu Helda. Oke. Bu Helda. Dan ini ada yang cakep ini. Ya. Saya Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Ali. Kapasitasnya sebagai Dosen. Ketua lab dari Prodi Ketua PPKN. lab. Oke, ketua lab. Harusnya ada satu ya, sekretarisnya. Sekretarisnya. Oh, nggak datang ya? Enggak datang sekretarisnya. Iya, berhalangan jadi digantikan Pak. Oh, siap. Kita bahas tentang Prodi PPKN Dan hari ini. Kita Prodi PPKN, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. gitu. Apa yang dipelajari di situ? Saya nih ya, Apa kalau yang dipelajari ya, kita tahu ya PPKN mungkin dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang dipelajari hampir sama tentang Pancasila itu bagaimana, kewarganegaraan itu bagaimana, seperti itu kan, nggak jauh Pancasila dan kewarganegaraan kan nggak jauh dari mata kuliah hukum, itu intinya kalau di Prodi PPKN. Oke, hukum. Dulu ada, kalau nggak salah itu ada jurusan apa? Civil hukum ya? Apa? Civil. Biasanya gandengannya ya kayak seperti jurnal-jurnal itu civic dan law. Oh. Kalau udah biasa dipelajari di SD, SMP, SMA, sekarang di perguruan tinggi nih. Apa saja mata kuliahnya nih yang ada di Prodi PPKN, Bu Helda? Nah, kita kan masuk ke fakultas FKIP ya. Jadi kita nggak jauh beda ya dengan FKIP prodi lainnya. Kita juga ada mata kuliah tentang pendidikan ya, karena tujuan kita mencetak pendidik guru ya. Jadi mata kuliah di bidang pendidikan. Juga di dalamnya selain pendidikan kita juga memasukkan mata kuliah yang berbau hukum. Makanya nanti tujuannya kita kan yang membedakan dengan prodi pendidikan yang lain itu salah satunya tentang ahli birokrasi. Itu adalah tujuan dari prodi kita. Jadi seperti mencetak ahli birokrasi. Di Prodi PPKN apa juga nanti ada praktikum tersendiri, terus bedanya apa kalau memang ada praktikum? Nah, kalau praktikum ada Pak iya, Zul. ketua labnya. Gimana nih Pak Gimana Zul? Pak Zul? Ya. Jadi untuk PPKN itu tidak sama dengan praktikum di jurusan IPA dan yang lain-lain. Jadi ya kita memiliki lab untuk praktikum ya tentang bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa menjadi warga negara yang baik ya, bagaimana belajar hukum dan yang lain-lain. Tetapi alhamdulillah kita sudah mencoba untuk melakukan sinergi dengan beberapa desa yang ada di Jember. Ya, terutama desa yang kita anggap sebagai desa yang bisa dijadikan sebagai best practice toleransi ya, seperti di di Sukorno ya, kemudian di daerah mana itu pabrik gula itu Bu, apa namanya? Semboro ya, di daerah Semboro gitu. Jadi kita sudah melakukan sinergi dengan mereka ya, termasuk bagaimana kemudian tidak hanya dalam konteks mahasiswa, tetapi dosennya pun ketika mau mengambil penelitian ya, mau mengangkat penelitian ya tentang keanekaragaman, kebinekaragaman dan yang lain-lain, kita coba bisa berkomunikasi di situ, termasuk mahasiswa ketika mereka mencoba untuk mengangkat ya tema skripsi mereka, bisa konsultasi dengan teman-teman yang ada di lab PPKN. Kita juga sudah melakukan itu. Dan ke depan mudah-mudahan ada beberapa program yang coba kita rencanakan, dan itu mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana tetapi segera diimplementasikan, seperti civic journalism ya, bagaimana kemudian mahasiswa bisa memahami seluk-seluk jurnalistik ya, terkait dengan masyarakat, dengan kearifan lokal yang ada di Jember terutama. Ya, seperti mata kuliah kita ya, ada seperti hukum acara ya kan, beracara di pengadilan. Jadi lab kita nggak melulu di kampus. Kadang-kadang mahasiswa sebelum pandemi itu setiap mata kuliah yang hukum acara kita ajak ke pengadilan biar tahu proses peradilan. Itu salah satu Berarti lebih banyak belajar tentang hukum ya. Selain itu apa lagi Bu Helda? Tentang pendidikan, yang utama memang kita mencetak pendidik. Jadi perpaduan lah antara hukum dengan pendidikan. Tapi kita lebih utama ke pendidikan. Jadi nanti ya seperti prodi yang lain seperti itu, pendidikan.
Tadi dijelaskan sama Pak Zul bahwa ada kerjasama mungkin ya Pak ya dengan di beberapa desa yang mungkin akan dibuat praktikum oleh mahasiswa atau mahasiswi di Unipar ya. Oke, salah satu bentuk praktikum yang sudah terrealisasi ini apa nih Pak Zul nih contohnya? Ya beberapa jurnal kemarin ini termasuk dosen ya, itu coba turun ke lapangan ya, langsung mencari data ya terkait dengan apa yang mau diangkat ya, misalnya terkait dengan kebinekaragaman, best practice toleransi yang ada di daerah Sukorno ya, di mana di daerah Sukorno itu menurut saya bisa dijadikan salah satu tempat best practice toleransi. Di situ ada Islam, ada beberapa agama dan yang lain-lain. Kita sudah menjalin kerjasama bagaimana kemudian apakah nanti mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian di situ segera bisa berakselerasi, bisa berkomunikasi dan diberikan tempat ya untuk mengimplementasikan ilmunya mereka di sana, dan kita alhamdulillah mereka semuanya welcome dan menyambut baik kerjasama yang coba kita tawarkan. Oke, Pak Jul, itu kan dalam taraf penelitian berarti pengabdian juga ya. Kalau dalam taraf pembelajaran seperti apa bentuknya kerjasamanya di desa itu tadi, desa binaan atau Semboro. Desa desa Pancasila ya. Desa Pancasila. Kalau dalam proses pembelajaran seperti apa? Ya dalam proses pembelajaran ya mungkin ini Bu ya, langsung ketika teman-teman mau ambil ini ya, mau data untuk skripsi dan yang lain-lain. Jadi kita kita beri semacam rekomendasi atau ya kita. Nah, kemudian termasuk kita sebelum mahasiswa ke sana kita komunikasikan dulu dengan perangkat desa yang ada, sehingga apa yang dibutuhkan mahasiswa bisa dipastikan semuanya bisa terakomodir dan semuanya mungkin bisa membantu mengajar juga ya Pak Zul ya di desa tersebut ya. Betul, ketika nanti ada program-program yang lain termasuk KKN dan yang lain-lain kita juga berkomunikasi juga. Bedanya ini praktikum yang ada di desa sama di lab PPKN sendiri apa Pak Zul? Ya kalau di lab ya kita lebih banyak berdialektika tentang persoalan-persoalan ya terkait kewarganegaraan gitu ya. Tetapi kalau di desa kita langsung pada ranah praktis gitu ya. Nah, pengaplikasiannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi yang kita harapkan kan bagaimana kemudian mahasiswa kita tidak hanya membangun sebuah kesadaran naif, bisa berteori, ya bisa berdiskusi, memberikan solusi dalam setiap diskusi kan, tapi ketika mereka sudah lepas dari universitas pendidikan ke universitas kehidupan, mereka tidak bisa gitu kan. Nah, yang kita harapkan bagaimana ada sinergi antara teori dan praktik itu berjalan, sehingga ada sebuah kesadaran kritis transformatif yang akan dijalankan oleh mahasiswa kita seperti itu. Tadi tujuannya salah satunya tadi Bu Helda sebutkan mencetak calon birokrat. Ya, oke. Apa nih strategi atau langkahnya untuk mencetak calon-calon birokrat yang handal di Indonesia ini? Nah, salah satu ya saya contohkan di aplikasi mata kuliah ya. Di PPKN ini ada mata kuliah hukum agraria contohnya. Nah, salah satu materi di hukum agraria itu ada materi mengenai pendaftaran tanah. Nah, mungkin orang-orang awam itu kan kurang paham ya bagaimana birokrasinya supaya kita mendapatkan legal kepemilikan tanah, hak atas tanah. Nah, di situ kita materi tersebut kita masukkan di situ. Jadi mereka paham, oh banyak pertanyaan ya dari mahasiswa, mungkin orang tuanya masih di desa kurang paham, hanya buktinya hanya petok dan sebagainya ya. Jadi mereka paham, oh cara pengurusan yang betul, yang benar sesuai dengan birokrasi yang ada. Nah, itu salah satu contohnya melalui mata kuliah yang ada di Prodi PPKN. Itu contohnya. Ini banget ya. Berarti kalau misalnya nih ada mahasiswa lulus dari program S1 PPKN, kalau misalnya dia pengen melanjutkan studi lanjut ke S2 misalnya, berarti bisa dong dia mengambil jurusan hukum misalnya? Atau tidak bisa? Sepertinya saat ini karena linearitas itu tadi ya, kayaknya belum bisa. Belum bisa. Iya. Padahal di PPKN sendiri materi banyak gitu ya. Banyak. Oke. Yang bisa kita pelajari di Prodi PPKN ini banyak nih, selain hukum,
Ya, hukum. Kita juga diajarkan menjadi warga negara yang baik. Salah satunya adalah memahami hak dan kewajiban. Oke, Pak Zul. Siap. Gimana nih tanggapannya sebagai dosen PPKN nih melihat teman-teman mahasiswa nih yang sekarang lebih banyak menuntut haknya nih daripada kewajibannya nih? Itu kan ada sebuah pertanyaan. Apakah hak dulu ataukah kewajiban dulu? Itu ya yang harus didahulukan. Ya menurut saya terlepas dari dalam konteks historikal kita tidak dari zaman penjajah dari kerajaan sampai penjajah sampai hari ini kita seolah-olah hanya mengenal konsep kewajiban saja ya ada Paulo Augustinus dan yang lain-lain. Nah sejak kemerdekaan itu kemudian giroh untuk kemudian memperjuangkan hak itu ada ya menurut saya ya kalau saya ya menurut saya ini harus menurut kita ini yang didahulukan sebenarnya kewajiban baru kemudian menuntut hak gitu ya. Tetapi terlepas dari itu semua memang harus ada harmoni antara kewajiban dan hak. Harmoni adalah keselarasan, keseimbangan tentang hak dan kewajiban sehingga mahasiswa kita outputnya nanti tidak hanya hanya berbicara hak, hanya menuntut hak tanpa adanya kewajiban yang dilakukan. Pemantasan bagaimana kemudian dia layak untuk mendapatkan hak itu harus benar-benar ada. Gitu. Saya kira itu. Saya ada pertanyaan serius nih Pak. Hilda dan Pak Zul. Serius apa ini? Gini, untuk menjadi warga negara yang baik, paling tidak kita juga harus memiliki karakter yang baik nih. Di prodi PPKN masih ada nggak mata kuliah pendidikan karakter, Pak Zul? Iya, saya ya. Ya, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan Pancasila itu kan merupakan pendidikan karakter ya, selain agama dan mata kuliah ada pendidikan anti korupsi. Ya, jadi kalau ditanyakan ada ya ada. Ya itu. Ya dan kalau bicara tentang potensi yang ada di Unipar terutama ya. Ada dua hal yang sangat strategis yang perlu dimainkan, yang perlu kita ambil peluang itu. Ya. Yang pertama, bahwa setiap satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA menjadikan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Itu yang pertama. Artinya ini potensi yang harus kita segera kondisikan dan kita maksimalkan. Yang kedua, berbicara tentang jurusan PPKN, ya, ini di daerah Jember. Di Jawa Timur ke timur. Tapal ini kuda. Iya, bukan tapal kuda ya. Kalau tapal kuda masih kalau ada. Kalau satu tapal kuda masih dua, masih ada satu dua, ya di ada prodi yang. Ya. Jadi kita dan ya ada satu tempat lagi ya yang menyelarkan pendidikan ini. Ya. Bicara tentang kebutuhan, apalagi saat ini guru-guru PPKN yang tergabung dalam MGMP yang musyawarah guru mata pelajaran. Ini yang mau pensiun ini sudah banyak, gitu kan? Yang mau pensiun dan yang mau pensiun dan yang mungkin sudah pensiun ada, sehingga serapan kita mestinya bisa dimaksimalkan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan ya Pak ya, calon-calon guru pendidikan kewarganegaraan. Ini minta kepada Unipar untuk dikirimkan sarjana pendidikan kewarganegaraan. Malah saya sering mendapatkan WA dihubungi sama kepala sekolah dari sekolah-sekolah SMP, SMA itu mereka sampai, Bu, mungkin ada mahasiswanya yang sudah tingkat akhir, meskipun belum wisuda nggak apa-apa, nanti bisa ngajar di tempat saya. Saking mereka butuhnya. Ya, tapi seperti tadi ya, jadi anak-anak mahasiswa prodi PPKN alhamdulillah sebelum mereka lulus mereka itu sudah mempunyai tempat untuk mengajar di mana-mana. Jadi banyak yang menghubungi saya sampai saya, "Duh Pak, belum ada," karena mereka sudah punya tempat sendiri-sendiri sampai segitunya. Jadi peluang sekali ya sebenarnya. Ya, teman-teman yang menonton podcast ini nih, ayo segera daftar atau gabung di prodi PPKN karena peluang bekerja itu sangat besar sekali ya. Jangan khawatir, kita punya grup alumni yang di situ mesti selalu menge-share jika ada lowongan untuk bekerja, mengajar, kita selalu share di situ. Gabung. Berarti tadi itu untuk mata kuliah pendidikan karakter terpisah atau jadi satu disisipkan di semua mata kuliah gitu? Kita kan kurikulumnya kan baru ya dari MBKM. Sebelum kita ganti kurikulum terbaru ini kita ada pendidikan karakter sendiri. Iya. Nah, setelah perbaruan kurikulum MBKM karena pendidikan karakter cakupan materinya itu sudah ada di kayak tadi ya katanya Pak Zul ada di PPKN, kemudian ada agama. Jadi kita jadikan satu dengan mata kuliah tersebut gitu.
dilebur gitu ya? Dilebur jadi satu. Apa nih harapannya ke depan untuk prodi PPKN nih Bu Helda? Harapannya tentu kita ya Pak Yul, yang pertama harapannya PPKN semakin maju ya, menghasilkan tenaga pendidik yang semakin berkualitas. Kemudian kita ini harapan dari prodi kita ini ya, di tahun ini target kita ada 2 orang doktor yang lulus. Nah, jadi harapan target kita di akreditasi 2023 kita bisa meningkatkan nilai akreditasi kita. Amin. Kalau boleh tahu berapa sih dosennya, berapa di PPKN, berapa dosennya? Ada 7 orang dosennya. 7 orang, 2 yang masih menempuh doktor. Studi lanjut. Studi lanjut. Berarti 5 yang aktif ya? 5 yang aktif. Untuk jumlah mahasiswa saat ini berapa Bu Helda? Untuk saat ini sampai 2021 tuh sekitar 240 mahasiswa. Banyak. Lumayan. Kita masih 2 tahun ini ya lumayan ada peningkatan. Memang sempat mungkin jadi jenuh ya, di PPKN pernah jenuh, jadi mahasiswa kita di angkatan yang lama mungkin sedikit, terbilang sedikit, tapi saat ini mungkin yang dulu banyak pensiun ya, akhirnya banyak membuka lowongan kerja, akhirnya sekarang meningkat juga, alhamdulillah. Masalahnya gini nih Bu Helda, kalau kita ngomongin mata kuliah PPKN aja dah, itu rasanya kok membosankan karena kan harus baca ini lagi dari SD, SMP, SMA ini lagi. Nah, untuk di prodi PPKN di Unipar nih, apa yang membuat mempelajari PPKN ini jadi nggak bosen nih? Apa ini? Menarik gitu. Yang bikin menarik nih apa ini? Gitu gimana? Nah, kalau saya kan bidangnya hukum ya, hukum jadi satu. Jadi kalau saya pribadi menarik mahasiswa supaya mau kuliah, saya kan banyak ya khusus hukum politik di negara kita ya. Saya sukanya kuliahnya itu diskusi berupa kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia saat ini seperti korupsi dan sebagainya. Jadi mungkin mereka karena di kehidupan sehari-hari ya, jadi mungkin mereka lebih antusias untuk berdiskusi. Problem solving ya, problem solving. Masalah. Kalau dari Pak Zul? Iya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik menurut saya ya. Oh, ini menarik ya Pak ya? Yang tadi nggak menarik berarti. Substantif gitu kan. Ketika ada pertanyaan seperti ini, apa tantangan terbesar Pancasila? Ya, kalau kemudian ini hanya disimplifikasikan kepada 2 misalnya, secara internal ya kondisi bangsa Indonesia ya, dalam hal ini benang merah persoalan bangsa, masalah moral, korupsi dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Ya. Yaitu tantangan ya, termasuk globalisasi, itu tinggal kita sikapi, kita tidak bisa menghindar. Tetapi the real challenge ya, tantangan yang sebenarnya adalah mau enggak generasi muda kita, mahasiswa kita itu mewariskan, menjalankan, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh dari pendidikan kewarganegaraan itu. Ya caranya tentunya bagaimana mahasiswa itu tidak jenuh dan yang lain-lain ya. Seperti kita ketahui seolah-olah ketika belajar Pancasila atau kewarganegaraan yang dipelajari mulai SD sampai kita hanya mengulang-ulang, tidak seperti itu juga, tetapi memang harus ada beberapa terobosan ya. Kalau dikatakan berbeda tadi diskusi-diskusi fakultatif ya, kemudian mencoba untuk mengkontekstualisasikan mata kuliah yang ada ya, artinya diskusi-diskusi yang ada itu disesuaikan dengan sesuatu yang terjadi saat ini, yang terkini ya. Jadi artinya menghadirkan ya? sesuatu yang ada di sekitar kita ke dalam kelas. Pun demikian tidak ada persoalan ketika kita misalnya nanti akan menyelenggarakan TikTok dan yang lain-lain bertemakan Pancasila, tidak apa-apa, karena Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang terbuka yang setiap saat bisa berakselerasi dengan zaman kapanpun gitu. Saya kira itu dan banyak sekali lagi mungkin nanti yang akan bisa dilakukan, bagaimana mahasiswa interest dan giroh semangat untuk belajar kewarganegaraan ini akan tetap terjaga seperti itu. Kayaknya menarik nih. Kalau dihubungkan dengan masalah yang sedang update pasti menarik. Jadi kalau teman-teman yang di rumah itu kepingin menjadi seorang perubah ya Pak Julia, di masa yang akan datang, paling enggak daftar dong ke prodi PPKN ya kan. Iya. Kita lanjutkan ke pertanyaan lain deh. Oke. Untuk bentuk pengabdian nih Pak Zul, untuk prodi PPKN nih, sumbangsih apa nih yang pernah terrealisasi di sebuah desa yang pernah diajak kerjasama itu Pak Zul? Contohnya apa nih? Tentang pengabdian kepada masyarakat,
tentunya ketika akademis itu hadir ya, perguruan tinggi hadir ke tengah-tengah masyarakat, ini akan memberikan nuansa lain ya di sebuah birokrasi desa ya, bahwa masyarakat itu akan lebih semangat ya untuk menerima keberagaman ya, karena ditunjang oleh teori-teori atau hal-hal yang berbau akademis itu tadi ya, sehingga ini menjadi suatu hal yang kompleks, yang komplit ya nanti ketika masyarakat, mahasiswa terutama itu menjalankan pengabdiannya di masyarakat. Iya. Tadi ada 2 ya Pak Zul, desa itu yang Sukorno, sudah kerjasama. Iya, dengan ini Semboro. Oke. Semboro, apa namanya itu desa? Kenapa dipilih 2 desa itu Pak Zul? Alasannya apa? Iya, karena menurut saya di situ merupakan representasi dari keberagaman. Nah, tidak hanya ada satu agama, ya, tapi ada beberapa agama, gitu ya, yang mereka setiap saat saling membantu. Ya, misalnya saat ini ke hari raya ini ya, atau dalam kegiatan gotong royongan ya, membuat masjid atau apa, itu mohon maaf, agama-agama yang lain itu kadang-kadang juga membantu apakah itu dalam bentuk tenaga atau material dan yang lain-lain gitu. Ya, nilai Pancasila lebih terlihat di desa tersebut ya Pak. Apa memang sudah sering menjadi tempat penelitian ya di situ Bu Elda? Banyaknya mahasiswa untuk skripsi ya Pak. Mahasiswa skripsi dan termasuk dosen ya, dosen juga. Karena alhamdulillah sudah menjadi beberapa jurnal. Okay. Punya Pak Zul berarti ya? Saya juga. Tentang apa itu Pak Zul? Yang terakhir terkait dengan kedaulatan tanah ya di daerah Semboro, kemudian best practice toleransi ya yang ada di daerah Sukorno gitu. Dari Center beragama. Itu program konkret dari salah satu lab. Dari 2. Kalau dari Welda gimana? Ada juga yang di 2 desa itu? Penelitiannya belum ada. Pada hukum mungkin ya. Lebih kepada hukum ya. Mungkin yang akan datang deh Dan kayaknya. Kita bisa ikut belajar kayaknya. jadi mahasiswanya. Oke. Ada nggak nih kalimat ajakan nih buat teman-temannya di rumah Pak Zul, Bu Elda, untuk mendaftarkan mahasiswanya? Sebegitu pentingkah kita daftar di prodi PPKN? Oke, untuk para calon mahasiswa ya, monggo gabung di prodi kita, di prodi PPKN Unipar. Prodi kita menyediakan banyak sekali program beasiswa, jadi jangan takut kalau nggak punya uang, nggak perlu nggak berani kuliah. Kita banyak program beasiswa, kemudian kita jangan takut nggak lulus terus masih cari kerja. Kita akan membantu mahasiswa lulusan dari prodi kita untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Ada peluang ya. Ada peluang. Ada peluang untuk kuliah. Kemudian pasti akan menjadi calon pendidik yang lebih baik ya di prodi PPKN di profesional. Oke. Kemudian apalagi nih menjadi calon birokrat. Nah, oke, itu tujuannya. Oke. Birokrat. Selesai Dan? Oke. Selesai podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Elda dan Pak Zul. Semangat untuk memajukan prodi PPKN. Amin. Kita tunggu program nanti kegiatan baru yang mungkin akan bisa kita undang lagi nih Dan ya. Mungkin di 2 desanya itu tadi. Oh ya. Kita ke sana. Iya, kita jalan-jalan ke sana. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Ayo Pak Zul, salam podcast gimana? Ayo, bahasa Israel gimana dong? Gini Pak Zul. Juga berikut podcast. Jempolnya di gini Bu Elda. Gini. Oke. Kita ulangi dah. Oke, salam podcast.